Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ali Rahmat, petani gedang. Halo guys, sehat selalu ya. Semoga saudaraku yang di sana juga dalam keadaan sehat-sehat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ini hari raya salah keempat ya. Kita sudah beraktivitas, kita sudah istilahnya kerja, bertani dan berkarya di kantor ya. Saya akan memberi tip bagaimana cara kita pengiriman bibit yang dari Bonggol aman, bisa sampai tujuan, dan bisa istilahnya bisa lolos di X-ray ataupun lolos di bandara. Nah, bagaimana solusinya? Ikuti terus perjalanan kami untuk kemas packing bibit pisang Cavendish. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Salam sehat petani Nusantara Indonesia. Di sini kami mempersiapkan bonggol dulur ya. Ini yang rencana kita akan kirimkan ke daerah Jawa Tengah, Cilacap kalau nggak salah ya, CXP. Kita akan ngasih trik atau solusi bagaimana bibit kita ini ketika kita laksanakan pengiriman bisa aman dari ekspedisi dan juga aman dari kerusakan bonggol tersebut. Jadi intinya kalau kita ngirim pakai ekspedisi, tentu kalau kita ngirim barang hidup, tanaman hidup, pasti akan ada yang namanya karantina tumbuhan dulur ya. Ada istilahnya karantina hewan, karantina tumbuhan. Jadi kalau panjenengan semua mau kirim semacam binatang atau hewan-hewan piaraan yang hidup, itu pasti ada karantinanya dan tentu akan nambah biaya dan akan makan waktu yang agak lama. Saya kasih solusi bagaimana ngirim ke luar pulau, ke luar kota. Kita bebas dari istilahnya razia di maskapai ataupun di ekspedisinya. Solusinya bagaimana? Solusinya kita ini kan sebenarnya sudah tumbuh kurang lebih setengah meter segini ya, 40 cm lah. Kita potong segini aja, guys. Ini juga calon tumbuh juga, mata tunasnya banyak yang keluar mata tunasnya. Ini varietasnya CJ40. Dan nanti ketika setelah kita potong, lakukan penyucian. Nanti kita kasih tisu dulu, dikasih tisu bonggolnya ini, kasih tisu agar supaya apa ya, kandungan apa ya, untuk melindungi kandungan kelembapan itu tetap terjaga. Kasih tisu ini kan nanti kan kondisi basah akan menyerap airnya di sini dan tidak benturan dari bibit satu dan bibit yang lain, itu akan lebih safe. Dan karena kita kasih istilahnya pelindung tisu kering. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam kardus. Kunci yang terakhir namanya nanti ketika di ekspedisi. Ini saya kasih trik dulu. Ketika di ekspedisi namanya jangan sekali-kali ya, jangan sampai ngomong ini namanya bibit tanaman, pasti nanti akan ada perlakuan karantina. Oke, jadi kalau sudah nyampe di ekspedisi, saman ngomong, misalnya ditanya oleh petugas ekspedisinya, saya tidak ngomong ini ekspedisi apa, yang jelas pasti ditanya, yang namanya petugas pasti akan menanyai keterangan paketnya apa. Saman bilang aja bahwa ini adalah biji tanaman. Saman tidak bohong karena ini memang masih berbentuk bonggol, masih berbentuk biji ya. Itu akan lebih aman. Untuk saran saya, kalau memang ini beratnya di atas 10 kilo, Saman kurang dari 10, misalnya 8 atau 10, 9 kilo, Saman ngomong aja pakai yang trekking. Karena kalau trekking nanti
batas minimalnya 10 kilo. Kalau sampean pakai yang istilahnya ini pakai yang normal ya, ini kan kenanya jatuhnya lebih mahal. Jadi kita harus pinter-pinter untuk menyiasati di ekspedisinya, dulur. Nah, ikuti terus, kita akan melakukan nanti pemakingan dan kita proses pemberangkatan seperti apa. Ikuti terus perjalanan kami di Petani Pisang Nusantara Indonesia ya. Nah, cantik dulu ya. Nah, cantik dulu. Dulu pernah saya kirim dulu guys, gara-gara salah nama, yang harusnya itu biji saya namakan bibit. Kalau istilahnya bibit berarti itu sudah ada daunnya dulu. Kalau sesuatu yang ada daunnya berarti namanya adalah tumbuhan. Kalau tumbuhan yang hidup berarti harus ada karantina. Nah, kalau karantina tentu ada tambahan biaya. Tambahan biaya termasuk biaya karantina dan akan memakan waktu yang akan lebih lama. Jadi solusinya seperti apa? Kalau kita ngirim bibit pisang dari Bonggol ke luar kota ataupun ke luar pulau, disarankan kalau tidak pengantaran sendiri, kita cukup dipotong ini seperti ini dulu ya. Ikuti terus cara pengemasan kami dan bisa aman lolos dari X-ray di bandara. Oke. Ini dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi kategorinya ini bukan tumbuhan yang sudah keluar daun ya dulu ya, ini namanya masih berbentuk bonggol atau biji. Dan untuk kekuatan biji ini bisa sampai 1 bulan di dalam kardus masih bisa hidup. Dan pengiriman kita estimasi paling lambat itu 3-4 hari sudah nyampe. Jadi sangat safe, aman dulu. Kasih tisu dulu agar kadar kelembapan di bonggol itu tetap terjaga, tidak kering ya. Ini seperti ini dulu. Oke. Ada yang gede banget dulur, sudah keluar gini. Harusnya tisu gulung kan ya, kita tidak ada isinya apa-apa. Muat katanya. Pastikan makingnya yang aman dulu ya. Kebanyakan kadang barang produk kita itu kiriman kita rusak, tidak sampai di tempat sudah rusak, brodol atau apa. Pastikan
di samping nanti kita masuk kardus lakban yang kuat ya, gugus luarnya pastikan aman lah. Karena ini juga pengalaman bukan orang lain dulu, pengalaman saya pribadi mengenai produk saya tidak lolos X-ray. Waktu itu kita kirim ke Mataram ya, hanya salah nama judul aja. Pastikan keterangan isi barang harus sesuai dengan barang yang isinya dulu ya. Misalnya contoh, barang sampean produk kosmetik, ternyata isinya misalnya HP ataupun elektronik, itu menimbulkan permasalahan yang besar dulur. Jadi pastikan keterangan barang dan nama di barang yang di depan itu harus sesuai dengan isinya dulur. Ini kita tidak manipulasi, ini namanya juga memang bonggol ya, biji. Kita nanti di judulnya namanya juga biji. Itu insya Allah beres. Jadi pastikan sesuai nama dan keterangan isi barang. Nah, itu dulur, seperti itu contohnya. Oke, next dulur ya.
Oke dulur, nanti kita tinggal nambahi bungkusnya aja. Kita bungkus mungkin pakai plastik dulu biar aman. Ini sementara. Coba kita timbang dulur, beratnya berapa? Bisa dilihat beratnya hampir 8 kilo dulur. Ini kalau kita pakai layanan yang ekonomis pun pasti biayanya akan lebih bengkak. Misalkan budget pengiriman kita hanya 50.000, kita pun sudah torok dulur. Solusinya seperti apa? Solusinya kita pakai yang tracking dulur ya. Karena budget kita hanya 50.000 dan ini kalau 50.000 pakai yang ekonomis pun kita tidak ngangkat dulur. Masih kelebihan berat. Jadi kita pakai tracking. Solusinya kena minimal 10 kilo. Jadi pas. Nanti biayanya 50.000 untuk ke CXP ya. Cilacap. Oke dulur ya. Saya kira untuk trik cara pengiriman kita bibit ke luar pulau atau ke luar kota. Itu seperti itu dulur ya. Agar bibit kita aman sampai di tempat dan tidak usah pakai istilahnya ribet berbelit-belit ya. Jadi ikon nama yang depan, keterangan isi barang jangan sampai dimanipulasi dulur. Harus sesuai dengan barang, nama, produk, judul, dan keterangan isi barang harus sesuai dengan isinya. Itu aja kuncinya. Jangan sampai kayak sesuai yang kayak yang saya sampaikan tadi dulu ya. Baik dulur, kiranya untuk tutorial mengenai proses pengiriman bibit ya, bibit pisang saya akhiri dulu. Salam kompak selalu, petani pisang Nusantara Indonesia. Semoga saudara saya yang ada di sana tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami sampaikan semoga panjenengan semua selalu tidak lupa untuk tombol klik subscribe-nya dulur ya, dan like-nya dulur, komennya lebih penting ya, agar kalian tidak tertinggal untuk video-video kami yang terbaru. Ikuti terus perjalanan kami mengenai tentang produk bibit pisang andalan kami ya, Cavendish Indonesia. Dari saya Ali Rohmat, petani gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.